Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Maxim Tutor, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Di video kali ini saya mau berikan informasi lagi buat teman-teman. Jadi informasi kali ini adalah informasi mengenai layanan atau pelayanan bagi customer yang mana ini ada pelayanan untuk pelanggan. Jadi saya mau membacakan ini sekaligus saya mau jelaskan juga buat teman-teman yang mungkin kurang mengetahui dan kurang paham. Dan kalau memang penjelasan saya juga belum memahami teman-teman, teman-teman tinggal baca sendiri dan tinggal memahami apa yang ada di pengumuman kali ini. Pelayanan untuk pelanggan. Kerap kali terjadi kesalahpahaman di antara pengemudi dan pelanggan. Ya, misalnya saja saat pelanggan melakukan kesalahan terkait penempatan alamat dan harus membatalkan order, situasi seperti ini dapat berubah menjadi sebuah konflik. Ya, betul. Pada kenyataannya, sebagian besar kesalahpahaman sebenarnya dapat ditangani dengan mudah. Pada kenyataannya, ini ya kita ambil kata pada kenyataannya. Namun, sebagian pengemudi memilih untuk bersikap kasar dan mengambil tindakan ekstrim sehingga melanggar hukum. Oke. Kerap kali terjadi kesalahpahaman antara pengemudi dan pelanggan. Oke, jadi ini memang sering terjadi pelanggaran terhadap pengemudi dan pelanggan mengenai penempatan posisi alamat gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari kalimat ini itu bagaimana melihat tindakan kita sebagai driver ketika mengalami kondisi seperti ini gitu. Ketika terjadi pun di kondisi seperti ini, itu di kalimat seperti ini dituliskan atau di sini dituliskan bahwa kebanyakan driver itu emosi kepada customer sehingga melakukan tindakan hukum ataupun melanggar hukum tadi gitu. Nah, saya berikan satu pandangan gini. Ketika kita sedang menjalankan orderan, ini di sisi drivernya teman-teman. Ketika saya sedang menjalankan orderan dan orderan tersebut adalah orderan yang titiknya salah, di mana orderan tersebut adalah orderan yang jauh, yang ketika kita antar titiknya juga jauh. Nah, sebagai seorang driver pasti kita memiliki batas emosi yang mungkin kita tidak bisa tahan gitu. Kita tidak bisa tahan. Batas emosi yang kita punya itu ketika kita menjalankan orderan tadi dan ternyata titiknya salah, itu ketika bertemu si customer pun yang dengan gelagatnya dan dengan pribadinya yang mungkin tidak mau mengalah juga bahwasanya dia salah ya, dan pada saat itulah kita terjadi konflik antara si pelanggan tadi. Nah, di sini Maxim memberikan pandangannya dengan memberikan pandangan bahwa kebanyakan driver, sebagian pengemudi atau kita ambil sebagian lah. Sebagian pengemudi memilih untuk bersikap kasar dan mengambil tindakan ekstrim sehingga melanggar hukum. Memang di luar sana banyak kejadian seperti ini yang mana titiknya salah dan ketika diantarkan orderan terjadi konflik dengan customer sehingga banyak konflik-konflik yang berakhir ke pengadilan atau ke penjara gitu teman-teman. Nah, kita baca paragraf berikutnya. Hal ini amat disayangkan, layanan tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas dan juga akan bekerja sama dengan aparat berwenang guna menindaklanjuti perkara ekstrim yang ditimbulkan oleh pihak mitra. Gitu. Jadi pihak layanan aplikator juga bekerja sama dengan aparat untuk menindaklanjuti kesalahpahaman seperti ini. Jadi sebagai driver kita mesti memang pikir baik-baik apa tindakan yang perlu kita lakukan, karena kita sebagai driver, sebagai mitra, sebagai pekerja memang harus dituntut sebaik mungkin untuk melayani si customer. Walaupun customernya salah teman-teman. Ketika kita salah dan kita pun melakukan kesalahan fatal dengan melanggar hukum tadi, pastinya kita akan berhadapan dengan pihak berwenang tadi, kepolisian teman-teman gitu. Paragraf selanjutnya, pelanggan yang senang akan meninggalkan penilaian yang akan memengaruhi nilai peringkat secara positif bagi mitra pengemudi yang menjalankan tugas mereka dengan baik. Tentunya, sebagai pengemudi tidaklah berlebihan untuk memperlakukan pelanggan dengan penuh kewajaran dan kesopanan. Nah, di sini mereka ambil kata ketika kita melayani customer dengan baik, pastinya customer akan memberikan kita juga
feedback yang baik dari apa yang sudah kita jalankan tadi. Dan ketika kita melakukan pengambilan orderan dengan baik, itu pun walaupun ada sedikit slack antara customer, kita sebagai driver itu wajib hukumnya harus mengalah di hadapan driver walaupun kita benar, teman-teman. Itu yang saya kutip dari apa yang dijelaskan di sini. Selanjutnya, namun jika konflik ternyata tidak dapat dihindari, silakan tinggalkan permohonan melalui feedback. Kami akan mempelajari situasi yang ada dan membantu Anda dalam menemukan solusi yang adil. Nah, ini adalah bagian dari solusi yang mungkin dari penjelasan awal tadi yang menyudutkan driver. Ini adalah bagian dari solusi yang diberikan oleh Maxim. Ketika kita mengalami konflik seperti ini dan nyatanya kita benar, dan pada akhirnya nantinya akan memberikan kita nilai yang negatif dari si customer, kita pun bisa memberikan sedikit ataupun banyak dari bela diri kita, memberikan tanggapan kita mengenai kejadian yang sebenarnya. Nanti pihak aplikator yang akan melihat bagaimana kondisi sebenarnya di jalan. Tapi ini dalam tanda kutip, tapi pihak layanan pun tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi real di lapangan. Yang diketahui adalah yang tahu kondisi di lapangan adalah driver dan si customer, dan aplikator hanya melihat kondisi ketika menjalankan orderan, ketika ada riwayat chatnya, ketika ada riwayat teleponnya dan seterusnya. Nantinya itu yang akan jadi patokan si pihak aplikator untuk melihat kondisi yang sebenarnya dengan seadil-adilnya dan mengambil keputusan apakah ini akan diputus mitra, apa dikurang ratingnya, atau diputus customernya, tidak lagi bisa memesan Maxim dan seterusnya. Kondisi-kondisi inilah nanti yang akan mereka lihat, sehingga kita juga terbantukan dengan apa yang mungkin juga kita tidak salah dengan hal ini, teman-teman, gitu. Pelayanan untuk pelanggan ini memang sangat berpengaruh ke kita, ke rating kita, karena ketika kita melakukan pelayanan dengan baik ke customer, rating kita pun nantinya akan baik dan bagus. Rating kita akan di atas. Ketika kita mungkin melakukan 1-2 kesalahan, itu akan berpengaruh sekali. Rating kita akan menurun dengan anjlok dan kita susah untuk mendapatkan orderan. Dan yang paling fatal lagi, teman-teman, ketika kita melakukan pelanggaran dengan customer, kita diblokir, dan yang paling fatalnya kita bisa masuk penjara karena hal yang mungkin kita bisa tahan sabar, karena mungkin kita tidak tahan emosi kita bisa berhadapan langsung dengan pihak berwenang karena kita melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Saya sarankan teman-teman sabar dalam mengambil orderan. Ketika ada mungkin yang memancing emosi teman-teman, itu ingat lagi, teman-teman sebagai mitra hanya bekerja, hanya mendapatkan uang di Maxim. Ketika teman-teman tidak lagi, atau teman-teman sudah meluapkan emosi teman-teman, nantinya akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan pencarian ekonomi ataupun rezeki di aplikasi Maxim. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Terima kasih.